1. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Kita berjumpa kembali pagi ini dalam Mutiara Pagi bersama saya Ani Purnama di hari Senin 9 Desember 2024. Dan pagi ini kita akan bersama dengan Ustadz Dr. Taufikur Rahman SAG MAG. Beliau adalah penyuluh agama kantor Kemenak Kabupaten Sumeneb. Dan hari ini di Mutiara Pagi kita akan membahas tentang larangan zina di dalam Islam. Saya sapa terlebih dahulu Ustadz Taufik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah jumpa kembali nih dengan Ustadz Taufik. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Lama tidak bertemu dengan Mbak Ani. Iya, lama Ustadz. Alhamdulillah pagi ini qadarullah bisa dipertemukan kembali dengan Ustadz Taufik dengan keadaan yang sehat ya Ustadz ya. Tetap semangat Senin pagi. Alhamdulillah Senin pagi semangat. Semangat. Baik Ustadz, hari ini kita akan membahas soal larangan zina di dalam Islam. Silahkan untuk mukadimahnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita berbagai karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita nikmat sehat. Kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman sehingga bisa mempergunakan karunia kesehatan ini di dalam rangka untuk kebaikan, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat terhadap sesama manusia. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, ada hal yang miris kalau kita memperhatikan perilaku dari sebagian masyarakat kita. Kita akan mendapatkan banyak berita tentang perselingkuhan, tentang perzinaan, tentang pemerkosaan. Satu hal yang sesungguhnya di dalam agama kita merupakan bagian dari larangan yang dikategorikan sebagai dosa besar. Karena semuanya merupakan bagian dari apa yang disebut dengan perbuatan zina.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu memang mempunyai satu naluri untuk menyalurkan nafsu seksualnya. Karena itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia. Manusia yang normal tentu dia mempunyai nafsu seksual. Akan tetapi dalam hal ini agama memberikan kita tuntunan bagaimana seharusnya kita menyalurkan nafsu seksual ini. Sehingga dengan demikian tetap menjadikan manusia itu sebagai makhluk yang terhormat. Kita bukanlah binatang yang menyalurkan hawa nafsu tanpa adanya aturan, akan tetapi ada aturan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hal ini. Maka dalam hal ini kemudian ditetapkan aturan yang disebut dengan pernikahan. Dengan pernikahan maka hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan menjadi bagian yang terhormat. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengisyaratkan bahwa itu nanti bisa merupakan bagian dari ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya agama telah memberikan kita tuntunan sehingga kita bisa menyalurkannya dengan benar, dengan baik sesuai dengan tuntunan syariah. Dengan itu juga menjadikan setiap kita tetap menjadi makhluk yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang mempunyai peradaban. Apa yang dilakukan kemudian menjadi perbuatan yang suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka memang tujuan dari diturunkannya syariat kata para ulama adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan, yang diantaranya adalah bagaimana manusia itu bisa mendapatkan keturunan dengan cara yang benar sesuai yang telah ditetapkan di dalam syariat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara manusia ada yang tidak mengikuti apa yang menjadi aturan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyalurkan hawa nafsu seksualnya tanpa adanya ikatan yang sesungguhnya merupakan satu hal terhormat di dalam agama kita. Mereka melakukan perzinaan. Padahal sesungguhnya perbuatan zina, menyalurkan hawa nafsu seksual itu tanpa adanya ikatan resmi adalah satu larangan, merupakan dosa besar di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, karena zina itu merupakan perbuatan yang keji dan merupakan seburuk-buruk jalan keluar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas bahwa seorang itu hendaknya berusaha untuk menghindarkan dirinya dari zina. Karena zina itu kata Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari perbuatan yang keji, perbuatan yang sesungguhnya akan menjerumuskan manusia kepada jurang kehancuran, wasa'a sabila, dan juga merupakan seburuk-buruk jalan keluar. Kenapa dikatakan sebagai jalan keluar yang buruk? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada manusia jalan yang benar di dalam menyalurkan hawa nafsu seksualnya, yaitu lewat pernikahan yang suci. Sehingga apa yang dia lakukan menjadi perbuatan yang suci, hasil yang didapatkan juga menjadi hasil yang suci, menjadikan dirinya tetap jadi orang terhormat di sisi manusia, terutama juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naslun tahirun, keturunannya juga akan menjadi keturunan yang suci karena didapatkan
lewat aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zina itu adalah satu perbuatan yang sangat dilarang di dalam agama kita. Seorang yang bertakwa, orang yang beriman, salah satu cirinya itu adalah walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka yang menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Illa ala azwajikum au ma malakat aimanuhum. Kecuali kepada istri-istri mereka atau budak perempuan mereka. Jadi mereka yang dikategorikan sebagai orang yang beriman, yang bertakwa, salah satu cirinya adalah bisa menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya dengan baik, menyalurkannya dengan baik. Illa ala azwajikum, kecuali pada pasangan-pasangan yang itu didapatkan dengan cara yang baik lewat akad suci. Nah, bagi mereka yang menentang hal ini, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi mereka. Ancamannya adalah hukuman, hukuman di dunia ataupun juga di akhirat. Hukuman di dunia nanti mereka yang melakukan pelanggaran terhadap dosa besar ini adalah dengan dihukum had. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an surat An-Nur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma jaldah. Perempuan yang berzina dan laki yang berzina, maka hendaklah kamu itu derah mereka dengan deraan sebanyak 80 kali. Jadi had istilahnya, hukuman atau pidana di dunia, kalau di dalam ketentuan hukuman Islam bagi mereka yang berzina, yang dalam hal ini dalam penafsiran yang diberikan para ulama adalah untuk bikr ya, untuk lelaki atau perempuan yang belum pernah menikah, maka mereka itu dihukum derah dengan 80 deraan, yaitu 80 kali cambukan. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditambah dengan taghribus sanah, diasingkan atau diusir dari kampung halaman mereka ke tempat yang lain selama 1 tahun. Ini menunjukkan betapa beratnya hukuman bagi mereka yang melakukan perzinaan. Itu adalah hukuman atau had di dunia. Sedangkan bagi mereka yang sudah pernah kawin, istilahnya adalah sudah muhsan, pezina muhsan, maka hukumannya itu adalah rajam. Rajam itu seluruh tubuhnya itu dipendam kecuali kepalanya, dan nanti dilempari oleh mereka yang lainnya dengan batu sampai meninggal dunia. Itu hukuman rajam. Itu adalah hukuman di dunia. Kalau mereka bertobat, maka mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baliknya kalau mereka tidak bertobat, maka ada ancaman hukuman nanti di akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam surat Al-Furqan tentang beberapa dosa besar dan bagaimana sesungguhnya ancamannya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Yaitu ciri dari ibadur rahman adalah
tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun, tidak membunuh satu jiwa kecuali dengan jalan yang benar, dan yang ketiga tidak berzina. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaf'al dzalika yalqa asama." Siapa yang melakukan hal tersebut, salah satunya adalah zina, maka dia akan mendapatkan dosa yang nanti hukumannya Allah Subhanahu wa taala katakan sangat berat. Yalqa asama yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah. Nanti azabnya itu akan dilipat gandakan pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana. Masuk ke neraka, kekal di dalamnya. Yang itu tidak akan selesai illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala orang yang mau bertobat, dan dia beriman serta melakukan amal solih. Nah, kalau mereka mau bertobat, kemudian mau melakukan kembali perbaikan, melakukan amal solih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan kebaikan. Dan ini sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang wanita di kalangan Ansor berzina dan dia menyerahkan dirinya karena dia sadar bahwasanya dia telah melakukan dosa besar dan dia bersedia untuk mendapatkan hukuman di dunia. Dia bertobat dan menjalani hukumannya karena dia sadar bahwa hukuman di dunia itu ringan kalau dibandingkan nanti dengan hukuman di akhirat. Dan dia akhirnya dirajam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkenan untuk ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, bukankah dia adalah wanita pezina?" Rasulullah kemudian mengisyaratkan bahwa taubatnya itu adalah taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh dalam rangka mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan taubatnya ini juga kalau dilihat akan bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tentang orang yang melakukan zina, bagaimana hukuman bagi dirinya dan juga bagi di dunia ataupun di akhirat. Nah, apakah hanya pada dirinya perbuatan zina itu mempunyai dampak? Ternyata di dalam agama perbuatan zina itu bukan hanya mempunyai dampak kepada dirinya mendapatkan dosa, akan tapi di dalam berbagai riwayat itu diisyaratkan bahwa dosa zina itu juga akan memberikan dampak buruk terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Dia akan menebarkan pengaruh buruk dan juga akan mengundang datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan bahwa satu perbuatan zina itu akan memberikan dampak buruk pada sekitar 40 rumah yang berdampingan dengan dirinya. Dan juga di dalam riwayat Siti Aisyah, kalau ada banyak tersebar perbuatan maksiat, salah satunya adalah perbuatan zina, maka itu adalah satu tanda bahwasanya nanti Allah Subhanahu wa taala itu akan menurunkan azab terhadap wilayah itu. Nauzubillah, nauzubillah. Artinya kalau kemudian tersebar perbuatan zina, maka sesungguhnya yang menanggung akibatnya itu bukan hanya orang yang berzina, akibat di dunia mungkin itu termasuk juga mungkin adanya penyakit-penyakit kelamin, itu bagian dari hukuman di dunia, tapi juga itu mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala terhadap lingkungan di mana orang tersebut melakukan perbuatan zina. Baik. Artinya apa? Mari kita mawas diri
kita berusaha untuk mencegah diri kita dan lingkungan kita dari perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ustadz Taufik untuk mukadimahnya. Tadi sudah dijelaskan secara detail ya oleh Ustadz Taufik bagaimana tentang larangan zina di dalam Islam. Dan kami juga mengundang Anda pendengar serta pemirsa RRI Sumeneb.net untuk bergabung berinteraksi di 665 396 662 317 atau di seluler kami Anda bisa mengirimkan WhatsApp di 0811 3345 101. Pagi ini kita masih membahas tentang larangan zina di dalam Islam bersama Ustadz Taufikur Rahman. Silahkan yang akan bergabung. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Mbak Purnama. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, baik. Dengan Om Buang ya? Benar. Baik, silakan Om Buang dengan Ustadz Taufik. Assalamualaikum ya Bapak Ustadz Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Burhan. Setelah mendengar penjelasan hal perkosaan, saya mengering. Ya. Tadi saya mendengar ada lagi persinaan muhsan. Apa yang maksud persinaan muhsan? Pak Ustadz, minta penjelasan Ustadz. Ya baik. Terima kasih Ustadz. Om Buang ya. Ustadz, apa yang dimaksud dengan perzinahan muhsan? Tadi? Baik, tadi ya. Sudah saya jelaskan. Pezina yang muhsan itu adalah pezina yang sudah pernah menikah. Jadi pelakunya itu sudah pernah menikah. Sementara ghairu muhsan itu yang masih belum pernah menikah. Nah, hukuman bagi pelaku zina yang sudah pernah menikah dan belum pernah menikah itu berbeda. Kalau mereka yang belum pernah menikah, maka hukumannya adalah 80 deraan, 80 cambukan. Dicambuk 80 kali dan diasingkan dari tempatnya selama setahun. Sedangkan bagi mereka yang sudah menikah, maka hukumannya adalah rajam di dalam agama kita. Kenapa dibedakan? Karena bagi yang menikah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalan kepada dirinya. Dia sudah mempunyai tempat penyaluran yang benar secara syariat, akan tapi ternyata dia masih mencari di luar yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini hukumannya itu amat sangat berat, yaitu dirajam. Dirajam, tubuhnya itu dipendam di dalam tanah kecuali kepalanya yang terlihat dan nanti dilempari dengan batu sampai dia itu meninggal dunia. Jadi itu pezina muhsan yang sudah pernah menikah. Jadi mereka yang sudah menikah artinya sudah pernah melakukan hubungan suami istri dan sudah ada jalan untuk menyalurkan nafsunya, tapi ternyata masih mencari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu tadi jawaban dari Ustadz Taufik ya, Om Buang. Terima kasih sudah bergabung pagi ini. Dan selanjutnya kembali yang akan bergabung di Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Ini dari Pak Julkanong, Bu. Pak Dulkanong di mana? Ya, Pak Julkanong, Kebun Dadap. Kebun Dadap. Baik, dengan Ini Ustadz Taufik. siapa? Dengan Ani, Pak. Mbak Ani. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan dengan Ustadz Taufik. Ini Ustadz, saya ingin tahu tentang pengertian maksiat. Maksiat itu apakah memang bahasa Arab? Dan banyak di masyarakat kalau istilah perbuatan maksiat itu adalah berzina. Apakah dosa-dosa lain itu, perbuatan lain itu apakah dikatakan maksiat juga?
seperti berjudi, merampok dan lain sebagainya. Motor Sakalangkong. Baik, terima kasih. Selamat berjumpa. Terima kasih Pak Dulkanong. Baik, Waalaikumsalam. Ustadz silakan, apa pengertian maksiat dan apakah apa tadi ada banyak macam gitu Ustadz dari maksiat, salah satunya berzina, judi dan lain sebagainya. Ini bagaimana Ustadz? Baik. Maksiat itu berasal dari bahasa Arab memang. Dari kata aso yang artinya menentang, melanggar aturan. Maksiat itu adalah perbuatan yang menentang aturan Allah Subhanahu wa taala, menentang aturan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melanggar ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Jadi artinya setiap perbuatan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah maksiat. Termasuk di dalamnya adalah judi, termasuk juga minuman keras, dan termasuk juga yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini yaitu perbuatan zina. Jadi setiap perbuatan yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya itu termasuk dalam perbuatan maksiat. Saya kira itu. Baik, itu Pak Dulkanong ya jawaban. Bagaimana Ustadz? Bukan hanya zina seperti tadi ditanyakan. Jadi kadang di masyarakat itu hanya dikategorikan maksiat itu zina. Enggak. Perbuatan yang melanggar aturan dari Allah dan Rasulnya itu adalah perbuatan maksiat. Baik itu zina. Baik, sudah termasuk di dalamnya ya Ustadz. Oke. Baik, terima kasih Pak Dulkanong. Ada lagi yang bergabung, silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya. 665-396-662-317. Halo. Baik. Ya, sudah ada yang bergabung, silakan. Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Udin. Bisa lebih ditambah volumenya lagi nih, Pak? Dengan halo. Pak Udin, Hasan. Pak Hasan? Udin di Pamekasan. Oh, Pak Udin di Pamekasan. Baik, ini volume teleponnya agak kecil nih. Udin Pamekasan. Baik, silakan Pak Udin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin. Saya mau tanya Pak, ini mengenai zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu Bapak mohon maaf Pak, kita tidak lagi bicara ini Pak, harus di topiknya ya. Topiknya adalah larangan zina dalam Islam. Gak lagi ngomongin zakat Bapak, mohon maaf. Oh iya, makasih. Baik. Pendengar, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Mutiara Pagi hari ini membahas tentang larangan zina di dalam Islam bersama Ustadz Taufik. Dan untuk pendengar yang akan bergabung silakan di 3 jalur telepon, mohon maaf tidak bisa di luar jalur topik ya, karena kita lagi membicarakan satu hal, tidak bisa ke hal yang lain. Baik, untuk pendengar kembali yang akan bergabung ditahan dulu ya, kita akan break dulu sejenak. Setelah yang berikut ini kami akan segera kembali di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Sumeneb. Mutiara Pagi Pro 1. Menjawab tantangan era digitalisasi, RRI News memuat berita online up to date, menarik dan terpercaya. Download sekarang di App Store maupun Play Store. RRI News.
RRI News aja toh. Mutiara Pagi Pro 1. Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Anda terus bersama Mutiara Pagi, RRI Sumeneb pagi ini dengan Ustadz Taufik yang masih membahas soal larangan zina di dalam Islam. Ustadz, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung waktu ini Ustadz. Barangkali untuk closing statement dari Ustadz silahkan. Baik, jadi sesungguhnya perbuatan zina itu adalah bagian dari dosa besar yang dampaknya itu bukan hanya kepada pelaku zina, akan tetapi juga kepada lingkungan sekitarnya. Bagi pelakunya mungkin dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara fisik, mungkin saja ada pengaruh kepada fisiknya. Kalau secara agama hukumannya sudah jelas, yaitu dengan didera atau dicambuk atau rajam bagi yang sudah pernah menikah. Di akhirat itu ada ancaman hukuman neraka. Namun yang harus kita waspadai adalah dampak sosialnya. Karena sekali lagi itu akan memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Kita miris karena sekarang yang namanya perbuatan zina akan dianggap perbuatan biasa oleh sebagian masyarakat kita. Kita berupaya, kita mulai dari diri kita, keluarga kita, tanamkan bahwa perbuatan zina itu adalah perbuatan yang sangat terlarang di dalam agama kita. Mari jaga kesucian, mulai dari diri kita, keluarga kita. Mudah-mudahan setiap kita itu terhindar dari perbuatan zina. Amin ya rabbal alamin. Apa yang kita lakukan akan menjadi sesuatu yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Baik, terima kasih Ustadz sudah bersama kami di Mutiara Pagi. Insya Allah semua yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Terlebih bagaimana kita bisa membentengi diri kita dan keluarga kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, termasuk dengan yang sedang kita perbincangkan di pagi ini mengenai larangan zina di dalam Islam. Sehat selalu Ustadz Taufik, terima kasih. Insya Allah lain kesempatan akan berjumpa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kami akhiri Mutiara Pagi untuk edisi 9 Desember 2024. Dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat sesaat lagi saat disampaikan berita pagi. Mutiara Pagi Pro 1.